ternyata masih banyak yang belum paham tentang mimpinya orang-orang soleh. Bahkan sampai menganggap remeh, bilang mimpi kok dijadikan dalil, mimpi kok dipercaya, dan lain-lain. Saya maklum, mungkin saking sibuknya dengan urusan dunia, sampai-sampai hal dasar dalam agama Islam pun dia nggak tahu. Mimpi itu dikatakan oleh Nabi, wa ru'yal mu'min juz'un min sittah wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi seorang mukmin adalah sebagian dari 46 bagian kenabian. Nah, kalau tanya kedudukan hadis ini kedudukannya muttafaqun alaih. Tahu artinya muttafaq alaih? Hadis yang kesahihannya disepakati dua imam besar dalam hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam Al-Quran, Allah pun menjadikan mimpi sebagai dalil. Nabi Ibrahim mendapat perintah menyembelih anaknya melalui mimpi. Diabadikan dalam Al-Quran, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Wahai anakku, aku bermimpi kalau aku menyembelihmu. Itu dalam Al-Quran loh. Nabi Yusuf kecil menceritakan mimpinya kepada sang ayah. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayah, sungguh aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Aku melihat mereka sujud kepadaku. Itu mimpi di Al-Quran. Dan itulah petunjuk seluruh perjalanan hidup Nabi Yusuf itu lewat mimpi. Bahkan salah satu mukjizat Nabi Yusuf itu takwil mimpi. Nabi Muhammad SAW, tanda awal kenabian beliau adalah ru'yatul haq, mimpi yang nyata. Sebelum menerima wahyu pertama, beliau sangat sering memimpikan sesuatu hal dan saat bangun, semua kejadian itu persis seperti dalam mimpinya. Bahkan, saking pentingnya mimpi, Imam Bukhari memasukkannya dalam Sahih Bukhari. Dan kalau kalian tahu, azan yang selalu kita dengar itu, Allahu Akbar, sampai akhir kalimatnya, itu didapat dari mimpi. Ketika Nabi dan kaum muslimin selesai membangun Masjid Nabawi, mereka musyawarah untuk bagaimana caranya memanggil kaum muslimin agar berkumpul sholat. Ada yang usul nyalakan api, Nabi menolak karena seperti Majusi. Ada yang usul pakai lonceng, Nabi tolak karena seperti Nasrani. Ada yang usul pula pakai trompet, Nabi tolak karena mirip Yahudi. Belum juga ada mufakat tentang bagaimana mengumpulkan kaum muslimin. Sampai akhirnya sahabat Abdullah bin Zaid mimpi. Beliau mimpi melihat seseorang bawa lonceng dan mau membelinya untuk memanggil orang-orang sholat. Lalu orang itu malah mengajarkan kalimat-kalimat azan, Allahu Akbar sampai akhir. Lalu diceritakanlah mimpi itu kepada Nabi. Nabi pun berkata, itu mimpi yang hak. Nabi menyuruh sahabat Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan kalimat-kalimat tersebut kepada sahabat Bilal bin Rabah. Maka ketika masuk waktu sholat, Bilal pun mengumandangkan kalimat-kalimat azan itu dengan lantang. Umar bin Khattab yang mendengar kalimat-kalimat azan itu, langsung berlari menemui Nabi Muhammad. Dia berkata, demi Allah, aku mimpi seperti itu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bantahan untuk santri Aswaja yang satu ini. Dia mengatakan, orang yang meragukan kisah mimpi ulama yang dia kisahkan tersebut adalah sebagai orang yang terlalu sibuk dengan dunia sehingga kurang belajar agama. Lalu dia berdalil dengan mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, Nabi Yusuf alaihissalam, dan mimpi para sahabat radhiyallahu anhu yang bisa dijadikan dalil. Subhanallah. Jadi gini ya teman-teman, kami yang tidak percaya dengan sebagian mimpi ulama-ulama Aswaja Sufi, bukan berarti kami mengingkari bahwa mimpi para nabi dan sahabatnya bisa dijadikan dalil, sebagaimana mimpi para sahabat radhiyallahu anhu ketika mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala supaya melafazkan azan untuk panggilan sholat. Tapi yang kami ingkari adalah kisah-kisah mimpi sebagian ulama Aswaja Sufi yang bertentangan dengan dalil. Contohnya, mimpi kisah seorang habaib atau wali bertemu Rasulullah SAW dalam mimpinya. Lalu ia meminta Rasulullah SAW langsung membacakan satu hadis yang sewaktu hidup Rasulullah SAW tidak pernah membacakan hadis tersebut kepada para sahabatnya, sehingga akhirnya Rasulullah SAW membacakan hadis tentang kopi, yang sampai sekarang kisah itu masih diceritakan dan dipercaya. Subhanallah. Dan masih banyak kisah-kisah mimpi ulama sufi yang tersebar tapi belum tentu akan kebenarannya.
Jadi, kita tidak memungkiri akan mimpi seorang ulama, teman-teman. Bisa jadi memang mimpi itu isyarat yang Allah berikan kepadanya, selama mimpi itu tidak bertentangan dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.